The one itu orang yang tepat, sempurna yang diciptakan untuk kita. Kalau kita udah dapet itu, maka pernikahan kita bakal langgeng, aman, happy seumur hidup. Kalau itu persepsinya, itu persepsi yang salah, mitos. Wow. Gue ngerasa di obrolan tadi jadi ada banyak pilar-pilar yang jadi pondasi nih. Satu, apakah values-nya sepadan gitu? Jangan pacaran itu bertanya pertanyaan yang mencocokkan preferensi. Lu suka film apa? Oh, gue suka drakor. Wih, kita cocok. Cocoknya tapi bukan di hal-hal yang penting gitu. Kalau berantem solusinya gak bisa nonton drakor bareng. Bener. Dua, kayaknya gak banyak orang bahas adalah purpose. Semakin banyak perceraian, semakin banyak keluarga yang gak setia, gak harmonis. Saya mau bangun pernikahan yang memberikan harapan. 3, kita juga harus bisa bedain personality dan karakter. Itu baru 3 dari banyak banget wisdomnya temen gue, Caleb. Dia udah 15 tahun menikah dan bantu konseling banyak banget couples. Teman-teman, ambil waktu untuk upgrade diri, ajak pasangan. Gue Ruby, host Underdog Podcast. Enjoy part 1 ini dan ditunggu part 2 minggu depan. Caleb, Yes. thank you banget udah mau hadir. Saya yang thank you udah di-invite. Gue tuh udah lama banget mengikuti semua postingan-postingan relationship lo. Thank you. Q&A-nya luar biasa banget, sampai ada 8 jilid ya. Bener. Dan lo kalau buka di highlightnya dia tuh di Instagram tuh 8 jilid itu bukan cuman kayak 1-2 gitu, sampai kayak jahitan benang ya. Dan menurut gue salah satu orang yang underrated wise man of our time menurut gue ya. Thank you. Buat teman-teman supaya tahu konteksnya, terus salah satu orang yang menurut gue menjalani dengan contoh, dan gue bisa ngelihat dari cara lo ngelit di bisnis gitu ya, sebagai orang tua juga, di gereja juga gitu. Menurut lo you are so good in relationship tuh karena apa? Lumayan panjang ya. Menurutku ini bukan cuman sekedar hobi, tapi menurutku ini tujuan hidup gitu. Bahkan dari sebelum menikah pun saya tuh udah tahu kayaknya tujuan hidup saya ini membangun pernikahan. Bukan hanya pernikahan diri sendiri, tapi juga bantu bangun pernikahan orang lain. Jadi dari dulu udah suka belajar mengenai relationship, mengenai pernikahan, berhati-hati dalam memilih, dan mencari pasangan pun yang punya tujuan hidup yang sama. Gitu. Jadi ketika dapet Ripka, istri saya yang punya tujuan hidup yang sama, kita sama-sama bersinergi membangun ini gitu. Bukan berarti jalannya lah jadi mudah ya, tapi kita sama-sama punya misi bersama, shared mission. Itu kayaknya yang bisa dibilang kenapa drive kita untuk terus mau fokus di bidang ini. Meskipun bisnisnya gak nyambung, bisnisnya beda sendiri, tapi kita tahu ini bahkan panggilan hidup kita ini kesini, tujuan hidup kita lebih tinggi bahkan dibandingkan bisnis sendiri gitu. Wow. Gue suka lo membuka dengan tujuan hidup. Iya. Boleh ya kita mundur sedikit ke waktu lo pertama ketemu Ripka, atau lo sebelum ngelihat Ripka, apa kalau punya relationship sebelumnya, dan gimana lo akhirnya tahu, oh nih Ripka is the one. Mungkin pertama-tama ini dulu ya Rup ya, kita mesti samakan persepsi dulu arti the one itu apa gitu. Karena banyak orang miskonsepsi banget gitu. Banyak yang merasa begini nih, the one itu orang yang tepat, orang yang benar-benar sempurna yang diciptakan untuk kita. Kalau kita udah dapet itu, maka pernikahan kita bakal langgeng, aman, happy seumur hidup. Kalau itu persepsinya, itu persepsi yang salah, mitos. Karena mau pilih orang yang tepat pun, bukan berarti kalau jalanin otomatis semua bakal aman-aman aja. Justru ketika memilih orang yang tepat, pernikahan ini harus dirawat, harus dikerjakan. Setiap hari sampai sekarang, tahun ini kita udah 15 tahun menikah, sampai sekarang kita tetap harus mengerjakan pernikahan kita gitu loh. Bukan berarti choosing the right partner terus udah leha-leha kelar mas. Nah itu salah itu gitu. Bahayanya adalah kalau misalnya kita berpikir seperti itu, kita cuma fokus di ketika masa pacarannya aja, cari orang yang tepat. Begitu menikah, kita udah gak urusin lagi, kita udah gak rawat lagi gitu. Bahayanya lagi yang lain adalah ketika kita misalnya memilih orang yang ternyata banyak perbedaan nih. Terus kita udah merasa waduh salah pilih nih. Kayaknya dia bukan orang yang tepat, dia bukan the one. Kayaknya saya mesti pilih yang lain nih. Itu bahaya juga. Akhirnya merasa kebahagiaannya ditentukan oleh pilihan dia.
andaikan saya misalnya nggak sama dia, saya cari orang lain, saya dapat orang yang tepat, mungkin pernikahan saya akan langgeng. Padahal pernikahan akan berhasil ketika kita mengerjakan pernikahan itu. Gitu. That's what I think gitu. I see. Iya, tapi bukan berarti jadi pilih sembarangan ya. Betul. Tetap pilih yang tepat juga perlu. Nah, kalau balik ke pertanyaan tadi, kenapa bisa merasa Ripka itu orang yang tepat? Satu, pertama karena yang saya percaya ya. Satu, kita seiman. Sama-sama bergantung sama kepercayaan yang sama. Lalu dari kesepadanan dari nilai-nilai, setelah kita telusuri, kita banyak nilai-nilai yang kita pegang yang sama. Menghormati orang tua, misalnya sayang keluarga, terus nggak mau pernikahan kita hanya dinikmati diri kita sendiri. Nah ini menarik nih, ketika pas lagi masa pendekatan, saya udah tanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Kita saling-saling tanya pertanyaan yang berat. Terus aku tanya sama si Ripka, bilang, kamu tuh mau bangun pernikahan seperti apa sih? Terus ini menarik, dia bilang ini, saya mau bangun pernikahan yang memberikan harapan buat orang lain. Dia bilang katanya di zaman sekarang apalagi semakin kesini semakin banyak perceraian, semakin banyak keluarga yang gak setia, gak harmonis. Nah dia mau kasih harapan ke next generation bahwa pernikahan yang sehat tuh masih ada loh. Pernikahan yang setia tuh masih ada loh. Pernikahan yang bukan cuman happy-happy sendiri tuh masih ada loh. Pernikahannya mau repot, mau berkorban buat jadi berguna buat pernikahan yang lain. Aduh pas denger itu aku langsung this is something else gitu. Karena dia punya misi yang sama kayak saya. And I think kalau kita bisa berbarengan, kita bisa bikin sinergi yang sangat luar biasa gitu. That's what I think. Bentar, itu di pertemuan keberapa tuh muncul pertanyaan itu? Kalau yang pertama langsung, wih jackpot gitu kan. Tapi tentunya ada proses dong. Nah kita pengen lihat tuh prosesnya. Betul. Mungkin orang-orang kaget bahwa ini kita bahkan saling bertanya ini sebelum kita jadian. Dari masa pendekatan. Jadi kita memang terbiasa dan kita menganjurkan pasangan lain jangan pacaran itu cuman bertanya pertanyaan yang mencocokkan preferensi. Lu suka film apa? Oh gue suka drakor. Wih kita cocok. Tapi ntar kalau menjalani pernikahan ada masalah, kesamaan suka nonton drakor nggak menjawab ini masalah itu. Kalau berantem solusinya nggak bisa nonton drakor bareng. Banyak orang cuma mencocokin preferensi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tuh lebih pertanyaan-pertanyaan yang surface level gitu loh. Kamu suka warna apa? Kamu suka traveling kemana? Kamu suka bisnis apa? Kamu suka makanan apa? Ih cocok nih. Cocoknya tapi bukan hal-hal yang penting gitu. Bukan sampai ke level kedalaman yang lebih fondasi gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya yang kita perlu cari itu kecocokan value, kecocokan nilai. Jadi kita kalau mau tahu nilai seseorang kita perlu tanya pertanyaan yang dalam gitu. Kayak saya sama istri saya awal-awal perkenalan dia tanyanya bisa deep banget loh. Dia bisa tanya kayak misalnya kalau misalnya kamu stres di kerjaan, kamu curhat sama siapa? Dia tanya itu buat tahu pertemanan saya itu kayak gimana sih? Orang-orang di circle saya itu orang kayak gimana sih? Kasih value yang benar atau enggak? Kalau misalnya kamu mau kesini, mau jalan hidup yang ini, terus orang tua kamu gak setuju. Apa yang kamu lakukan? Kamu lawan orang tuamu? Atau negosiasi sama dia? Atau dengerin dia? Itu buat tahu nilaiku menghadapi orang tua itu seperti apa ya? Hormat gak sama orang tua? Atau disetir gak sama orang tua? Itu kan bisa dilihat dari situ-situ ya. Terus habis itu dia dulu pekerjaannya itu wedding organizer ya. Dia fun fact. Gue pernah bantu wedding organizer ya. Gue way back waktu itu kayaknya tukang pegangin konfeti. Bener. Terus. Iya jadi dia dulu bisnisnya MC sama wedding organizer. Banyak pekerjaan di hari Minggu. Sedangkan hari Minggu karena kita seiman kita juga beribadah. Jadi bisa pertanyaan muncul kayak kalau misalnya dapat klien hari Minggu, kamu lebih pilih ibadah atau bekerja? Itu tough questions. Yang kalau misalnya dijawab bisa kelihatan value dia seperti apa ya. Betul. Nilai yang dia pegang seperti apa. Bisa dibilang tidak ada benar dan salah dari pertanyaan itu. Tapi apakah values-nya sepadan gitu. Benar. Betul. Jadi kalau dapat orang yang value-nya nilainya sepadan. Menurutku itu udah salah satu indikasi dia orang yang tepat. Tapi gue coba challenge sedikit ya. Iya boleh. Kita ngelihat nilai-nilai itu selalu punya kecondongan kita mencari nilai yang memang kita sudah punya persepsi ini ngarah ke positif. Baik atau
yang apa ya, yang memang idealnya gitu. Tapi kan bisa juga ada values yang mungkin menurut gue agak-agak sedikit unik ya. Misal, apakah ini bisa masuk value apa enggak? Misalnya, gue percaya gue sebagai orang tua, tugas gue cuma sampai membesarkan anak gue sampai lulus kuliah. Habis itu done, bukan urusan gue gitu. Right. Itu menurut gue agak-agak kayak di tengah-tengah. Apakah itu juga termasuk salah satu yang bisa mencerminkan value, walaupun enggak sepenuhnya condong ke positif? Bisa. Jadi dari situ kita udah bisa tahu. Misalnya perbedaan persepsi. Ada yang merasa, oh anak itu ya udah dibiarin aja, habis udah lulus kuliah dia harus mandiri sendiri. Betul. Ada yang merasa, pasangannya merasa, oh enggak, kita harus justru benar-benar rawat, kita benar-benar jagain sampai bahkan dia menikah, dia punya anak cucu, kita punya cicit, kita mesti jagain gitu. Sebenarnya yang benar yang mana? Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Beda value aja. Oke. Nah tapi kalau beda value itu nggak pernah diomongin, I see. bisa jadi potensi ribut tuh. Benar. Bisa jadi potensi konflik gitu. Lebih baik diomongin semua. Ketemu di tengahnya di mana sih nih baiknya? Ngerti. Jadi waktu misalkan lo ketemu Ripka pun pasti ada values yang bertentangan juga dong. Yes. Boleh cerita nggak contohnya gimana dan akhirnya lo menemukan tengahnya atau ya udah deh nggak apa ini kita beda. Nah, yang saya senang tuh gini. Kita make sure kita sama di value-value yang fundamental. Oke. Value-value yang penting. Yang kalau bahasa saya tuh non-negotiable. Non-negotiable. Oke. Non-negotiable. Contoh misalnya ya. Iya. Ini kan beda-beda tiap orang ya. Betul. Saya pribadi, saya nggak mungkin mau menikah sama pasangan saya kalau pasangan saya merokok. Tapi orang lain beda. Ada yang mungkin nggak apa-apa bisa toleransi. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi buat saya itu non-negotiable. Dari yang semua yang non-negotiable itu, yang fundamental itu dari awal perkenalan dan pacaran kita udah keluarin semua. Ini loh, menurutku aku nggak bisa loh sama yang gini. Kita saling cocokin tuh. Dan ternyata kalau sama, klop, ya udah. Ada hal-hal lain yang value lain yang perbedaan tapi bukan fundamental. Di situ kita belajar saling menerima. Boleh kompromi di situ. Boleh kompromi. Nice to have. Contoh misalnya ya, nice to have-nya saya ingat tuh ini yang jadi cekcok di awal pernikahan kita nih. Aku tuh terbiasa, nah Ripka tuh anak kos, jadi terbiasa pakai apa-apa tuh hemat. 1 gelas dari pagi sampai malam dia pakai gelas yang sama. Saya terbiasa ini gelas buat air, ini gelas buat teh, ini gelas buat jus, ini gelas buat kopi. Jadi seharian tuh gelas bisa sampai 11-an di mana-mana. Dia kesel karena yang cuci dia, repot. Itu beda kebiasaan yang bisa jadi cekcok. Tapi karena kita tahu oh itu bukan fundamental, kita belajar ketemu di tengah. Belajar mengalah, belajar saling menerima, belajar ubah kebiasaan diri sendiri juga gitu. Masalahnya kalau perbedaannya fundamental, sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa kompromi tapi kita paksa kompromikan, itu bisa jadi bahaya, bisa jadi bom waktu ke depan. Gitu. Contoh paling ekstrim ya mengusahakan pernikahan yang tidak seiman. Betul. Padahal value dia adalah nggak bisa, gue harus yang seiman gitu. Betul. Itu ya seperti ya udah jelas di depan non-negotiable tapi lo paksain. Benar. Gitu. Benar. Dengan harapan palsu bahwa wah nanti dia bakal bisa berubah deh ikut saya. Iya. That's a dangerous thinking. Iya. In your case cuci piring jadinya solusinya gimana? Apakah oke, pihak ketiga solusinya adalah kita beli dishwasher jadi gak ada yang berantem gitu. Jadi ya saya belajar improve, saya belajar mengerti. Ini kebiasaanku tuh merepotkan dia loh gitu. Jadi belajar ya udah gelas dikurangin. Gelas maksimal berapa. Tapi dia juga di satu sisi dia belajar menerima juga. Ya toh saya udah memilih menikah sama dia dengan satu paket dengan kebiasaan dia yang baik maupun kebiasaan dia yang buruk. Gitu. Jadi saya belajar adapt juga. Jangan dikit-dikit komplain terus. Belajar menerima. Ya kita sama-sama jadi ketemu di tengah. I see. The beauty of ketemu di tengah adalah gini. Kita jadi gak merasa masalah ini yang menang siapa ya? Saya menang atau dia yang menang? Kita merasa oh kita sama-sama berusaha loh. Sama-sama berjuang loh. Saya berjuang untuk improve. Dia berjuang untuk menerima. Dia turunin ekspektasi. Saya naikin realita. Jadi ketemu di tengah kan. I see. Jadi kalau ketemu di tengah kita merasa ini partnerku berjuang bersama loh. Kita ini berdua nih lagi bekerja sama untuk lawan masalahnya. Bukan me against you. It's us against the problem. Wow. Tapi kalau salah satu gak mau melakukan bagiannya, cuma nuntut pasangannya yang
ikutin apa yang dia mau. Itu yang biasanya jadi berat. Jadi akhirnya merasa gue gak ada teman berjuang bersama nih. Jadi kita udah punya beberapa kunci ya. Cari yang sepadan, satu values, fokus ke yang non-negotiable-nya dulu. Betul. Yang negotiable-nya ya bisa lu cari kompromi. Boleh gak sih Lab lo ceritain dulu your list of non-negotiable. Supaya selain values ini teman-teman kebayang, oh gila ini orang non-negotiable kayak gini ya, kok bisa nemu ya? Atau ternyata non-negotiable ya cuma satu values soal gitu doang, ada yang lainnya gue oke gitu. Iya. Jadi super chill, jadi kesempatan ketemunya lebih banyak. Iya. Kalau saya pribadi non-negotiable pertama seiman. Oke. Jadi karena kalau misalnya, kan balik lagi kita kan mau bangun, ya saya sama pasangan ya. Kita kan mau bangun pernikahan yang bukan happy-happy sendiri. Kita mau bangun pernikahan yang berguna buat pernikahan yang lain. Nah kalau gak seiman susah. Gitu. Mungkin bisa happy-happy, tapi untuk jadi pasangan yang berguna buat yang lain, bagiin value ke yang lain susah. Jadi seiman tuh penting. Bukan hanya seiman, bahkan perlu dewasa kerohaniannya. Itu kalau saya pakai bahasa saya ya. Gitu. Terus kedua, non-negotiable for me itu dia perlu sayang sama keluarganya sendiri. Karena kalau misalnya dia sayang sama keluarga sendiri, most likely dia juga bisa sayang sama keluarga saya, bisa sayang sama keturunan-keturunan kita gitu. Tapi kalau misalnya hubungannya renggang atau bahkan putus sama orang tuanya, sama kakak adiknya gitu. Ada orang yang bisa menerima, tapi for me it's harder gitu. Gitu karena saya pasti juga pengen berusaha sayangin keluarga dia. Sama seperti saya sayang keluarga saya gitu. Dan saya berharap pasangan saya juga demikian. Gitu. Terus habis itu menurutku satu lagi dia perlu level of maturity-nya sama, kedewasaannya sama. Jadi kita nggak selalu merasa jomplang dalam soal menghadapi masalah, gitu, menghadapi tension, gitu. Frekuensi ngobrolnya tuh sama gitu kalau sama-sama dewasa. Terus ya sama yang tadi yaitu aku gak bisa sama yang merokok, gak bisa sama yang bertato gitu. Gak tau something about that yang bikin kayak langsung gak bisa aja gitu. Gitu. Nah kalau dari si Ripka, non-negotiable dia satu yang dari awal dia selalu bilang, dia gak bisa sama orang pelit. Karena dia very generous. Wow. Dan itu kelihatan dari hidupnya gitu. Dia sangat suka memberi, bukan hanya ngomong uang ya, ngomongin waktu tenaga, perhatian gitu, barang. Dia sangat generous. Hidupnya tuh bukan buat dirinya sendiri, buat kasih ke orang lain juga, buat berbagi gitu. Dan kalau dia dapat pasangan yang pelit, yang kayak tiap kali dia mau memberi, kenapa sih? Kamu ngapain sih? Gitu. Iya. Pikirin diri sendiri aja lah. Kamu gak sayang sama ini kamu gitu. Wow. Oh itu bisa berantem terus tuh. Dia gak bisa yang kayak gitu tuh. I see. Jadi satu itu. Sisanya sama. Perlu seiman, perlu dewasa, perlu sayang sama orang tua. Itu. Dia satu lagi dia gak bisa sama orang yang kasar. Gitu. Kasar tuh dalam arti maksudnya baik dalam verbal, dalam perilaku gitu. Dia suka sama yang lebih lembut gitu. Jadi karena dia juga orang seperti itu. Gitu. I see. Nah, tapi kan again tiap orang berbeda-beda. Ya. Ada orang nggak apa-apa kalau misalnya pasangan saya keras, itu menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya misalnya. Gitu. Oh ya silahkan aja. Gitu. So find your own non-negotiables. Pasangan saya keras, memang kita sama-sama Medan ini. Batak yang keras gitu kan. Ya, kalau mencontek dari film-film kayak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya benar. Mungkin justru malah jadi bisa lebih mudah untuk saling memahami karena datang dari background atau culture yang serupa gitu ya. Jadi again itu terserah masing-masing gitu ya. Betul. Ada satu yang lo bahas di relationship menurut gue menarik banget. Adalah kita juga harus bisa bedain personality dan karakter. Nah menurut gue ini jadi area abu-abu nih. Gimana kalau personality dan karakter ini gue nggak aware, sehingga gue akhirnya nggak masukin ini ke dalam non-negotiable gue, gitu. Jadinya gue ya udahlah gitu. Ini memang sering jadi abu-abu bagi banyak orang sih, karena kita tuh mungkin diajar dari kecil punya judgment, punya preconception mengenai itu. Contoh misalnya nih, personality dia, dia orangnya suka bergaul nih, suka berteman, orangnya extrovert. Kalau DISC I-nya tinggi. Wah dia orang pasti dia sangat peduli sama apa kata orang. Dia pengen nyenengin semua orang.
Padahal belum tentu loh. Extrovert, suka bergaul itu personality. Suka menyenangkan setiap orang, disetir sama pandangan orang, itu karakter. Nah ini. Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau dia A, belum tentu dia otomatis B. Contoh lain lagi misalnya, kalau personality DSC-nya dia dominan banget. Orangnya keras. Gitu. Orangnya punya pendirian pendapat. Wah leader banget nih. Leader banget nih. Wah dia pasti keras kepala. Belum tentu. Alpha banget nih. Belum tentu. Mungkin ada orang-orang yang satu paket, betul. Tapi belum tentu. Jadi belum tentu kalau orangnya dominan pasti dia keras kepala. Saya ketemu banyak teman yang dominan, dia belajar merendahkan hati dan gak keras kepala dan mau dengar masukan orang lain. Sebaliknya, saya ketemu juga orang-orang yang kelihatannya gak dominan. Kelihatannya, oh ya ngikut-ngikut aja. Tapi sebenarnya keras kepala banget. Ini dua hal yang gak bisa disamain dan gak bisa jadi persepsi dan judgment gitu loh. Nah yang kita bisa ubah, yang kita bisa improve, yang kita bisa perbaiki dari diri kita sendiri, itu bukan personality, tapi karakter. Jadi kamu orangnya dominan, gak apa-apa, be you. Kita selalu bilang kan kayak bukunya Ruby, you do you, be you. Kalau memang personality-mu dominan, personality-mu extrovert, introvert, be you. Tapi belajar jangan keras kepala. Belajar jangan jadi terlalu people pleaser. Kalau orang yang S, ya belajar jangan gak punya pendirian. Itu karakter selalu bisa diimprove. Selalu bisa menjadi orang yang lebih baik. Tanpa mengubah personality. Kalau gue boleh simplify, berarti personality itu sesuatu yang memang sifatnya datang dari dalam. Maksudnya bawaan ada unsur itunya. Jadi lu punya kecenderungan untuk begitu. Tapi ada juga karakter yang memang semua orang pasti akan mau jadi karakter yang lebih baik. Betul. Lebih dewasa. Betul. Iya, benar ya? Yes. Oke. Yes. Yang salah banget kalau persepsinya gini, wah, lu orang terlalu rame nih. Iya. Jadi introvert dikit. Dia mau ubah seperti apapun gak bisa, kecenderungannya udah ke situ. Gitu. Tapi yang dia bisa ubah adalah karakternya. Meskipun kamu rame, belajar ketika lagi sama orang lain, coba dengerin orang lain ngomong ya, jangan selalu mendominasi percakapan. Nah itu karakter, itu menunjukkan kedewasaan. Betul. Kalau gue lebih simplify lagi, berarti karakter itu pada ujungnya adalah gimana kita jadi orang lebih dewasa. Boleh gak bilang gitu? Yes. That's it. Dan dewasa itu turunannya ya, kalau mengutip dari yang episode sama Kak Alfi ya, cara kita berpikir, cara kita berbicara, atau lagi cara apa ya Bri? Bertindak is it? Iya. Nanti kita referensiin podcast itu buat teman-teman bisa nonton ya. Jadi intinya itu ya berarti ya. Betul. Betul. Tapi sekarang gue challenge lagi ya. Ini gue seru nih karena relationship tuh gue takut orang ngambilnya secomot-secomot terus nanti dijadikan sebagai buku panduan gitu. Berarti kan waktu kita nulis non-negotiable kita tadi bisa jadi ada orang yang satu paket dia D tapi keras kepala. Di satu sisi gue tahu keras kepala itu jadi bisa diubah kan. Gimana caranya gue bisa bedain ini orang yang masih bisa diubah dan orang yang udah baik mendingan gue gak usah lanjut sama orang ini. Itu sebenarnya bisa kelihatan ketika zaman penjajakan dan pacaran. Makanya kita selalu kasih tahu sama orang-orang, pacaran itu dipakai untuk benar-benar matanya terbuka, menilai satu sama lain gitu loh. Karena dating itu preview apa yang terjadi dalam pernikahan. Betul. Gitu. Banyak orang tuh salah mikir, oh ketika pacaran dia orang keras kepala nih. Nanti juga ketika menikah bisa berubah lah, saya bisa mengubah dia. Yang bisa mengubah orang tuh dirinya sendiri. Kita gak bisa merubah pasangan, harus pasangannya yang mau mengubah dirinya sendiri, mau improve. Kita bisa anjurkan, kita bisa kasih tahu, kamu sebaiknya berubah ke arah sini loh. Tapi harus ada kemauan dari dirinya sendiri untuk mau berubah. Dan kemauan itu harusnya udah bisa kelihatan dari zaman pacaran. Gitu. Dari zaman pacaran kan pasti udah pernah cekcok tuh. Kalau gak pernah cekcok tuh bahaya, berarti hubungannya gak dalam tuh. Iya. Kalau dari zaman pacaran udah cekcok, kita bisa lihat. Setelah baikan, kita kasih saling masukan. Oh kita berantem karena ini loh. Next time kita kayaknya harusnya lebih baik nih. Iya. Nah dari situ kelihatan, dia mau dengerin gak? Dia menjadi lebih baik gak? Atau masih terus berantem hal yang sama? Dari situ udah bisa kelihatan, nih orang, bahasa saya, teachable atau enggak? Orang yang dewasa, kelihatan dari dia orangnya teachable atau enggak? Mau diajar. Mau diajar atau enggak? Belajar. Dan mau belajar atau enggak? Nah itu juga
aku lupa ngomong, itu juga salah satu non-negotiable-nya saya sama istri. Ini orang bersedia diajar atau enggak. Karena banyak orang udah jadi, udah mateng segala macem, mapan dan lain sebagainya, tapi gak bersedia diajar. Itu bahaya. Itu bahaya, karena berarti dia gak mau dengar masukan orang lain. Dia merasa dia udah jadi, udah oke, ya lu terima gue apa adanya. Itu kadang-kadang biasanya tuntutan untuk lu terima gue apa adanya keluar dari mulut orang yang sebenarnya malas belajar. I see. Malas diajar. Mau belajar mau diajar soalnya gak enak. Selain dia mesti rajin, dia mesti berusaha terus improve, dia mesti rendah hati juga terima masukan orang gitu. Ada gak sih kayak panduan atau list karakter yang menurut lo kita harus sama-sama mengarah ke sini? Dalam soal kedewasaan. Dalam soal kedewasaan. Sebenarnya jujur banyak. Cuman kalau let's say top 3 lah ya. Let's say top 3 ya. Paling pertama orang yang dewasa itu pasti punya pengendalian diri. Jadi kalau misalnya dari dulu dia lack of self control, terus dia gak mau berubah, dia gak mau belajar untuk punya pengendalian diri, ketahuan berarti ujung-ujungnya orang ini belum dewasa gitu. Apapun itu ya. Apapun itu. Pengendalian diri dalam keuangan, dalam emosi, kata-kata, semua ya. Betul. Dalam nafsu. Itu juga dari situ bisa kelihatan gitu. Karena kan gini, anak kecil lahir dia belum bisa mengendalikan diri. Makanya kita pakein dia popok. Karena dia bisa pipis sembarangan, bisa pup sembarangan. Tapi semakin dia bertambah usia, dia udah gak perlu pakai popok lagi karena dia belajar kendalikan diri. Berarti gak bisa ngendaliin nafsu, harus digembok. Kayak anak kecil pakai popok ya. Bener. Banyak orang karakternya, emosinya semakin bertambah umur tapi gak tambah dewasa. Malah seperti tetap kayak anak kecil gitu. Oke. Pengendalian diri. Pengendalian diri itu penting sekali. Oke. Kedua menurutku dia orangnya perlu bertanggung jawab. Oke. Anak kecil again gak bisa dikasih tanggung jawab. Anak kecil biasanya ya kalau dikasih tanggung jawab siap-siap kecewa aja. Kalau namanya anak kecil. Tapi semakin dia besar dia semakin bertanggung jawab. Dia tahu dia gak bisa hidup hanya buat dirinya sendiri nih. Ada orang lain yang dia perlu take care. Ada orang lain yang dia perlu berbagi kebahagiaan dengannya gitu. Jadi dia jadi orang yang lebih bertanggung jawab gitu. Kalau as simple as this, orang yang bertanggung jawab kelihatan dia mesti berkorban atau enggak gitu. Kalau kita bisa lihat, misalnya kita bilang, papa saya orang yang bertanggung jawab nih, dia kerja pontang-panting setengah mati demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Berarti kan dia rela korbankan kenyamanan dia rela capek demi orang lain. Ya, itu orang yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi menurutku itu. 3. Orang yang dewasa mau mengerti sisi pandang orang lain. Oke. Pengertian. Mungkin mirip-mirip sama yang Kak Alfi juga bagikan ya. Orang yang anak kecil tuh pikirannya selalu mikirin diri sendiri. Lu ngertiin gue dong. Lu terima gue apa adanya dong. Gue memang orangnya begini. Lu gak mau ya udah. Itu biasanya pemikiran anak kecil. Orang yang semakin dewasa semakin merasa cara pikir dia seperti apa ya. Aku mesti berusaha ngertiin dia juga loh. Ekspektasi dia seperti apa ya. Aku juga perlu berusaha belajar loh untuk lebih baik. Jadi sudut pandang dia selalu gak merasa selalu dia yang paling benar. Dunia berputar mengelilingi dia doang gitu. Banyak pernikahan yang akhirnya kandas karena lack of understanding. Merasa saya gak bahagia di sini. Karena kamu gak ngertiin saya. Karena saya gak bahagia di sini, saya perlu meninggalkan pernikahan ini, saya cari orang lain yang bisa ngertiin saya. Ujung-ujungnya selalu mikirnya saya. Oke. Jadi kalimat yang bisa mengerti ini sebenarnya adalah kita mengertiin orang lain dan dia juga sebaliknya. Yes. Jadi bukan untuk dipakai sebagai pembenaran lu harus ngertiin gue. Karena itu gak akan beres kalau kayak gitu. Yes. Tapi kalau 2 orang datang dengan sama-sama gue mengertiin lu mengertiin gue, akan bisa ketemu tuh. Wow. Kayaknya itu baru bisa kejadian kalau juga disupport nih. Gue ngerasa di obrolan tadi jadi ada banyak pilar-pilar yang jadi pondasi nih. Tadi kita udah ngomongin soal non-negotiables, udah ngomongin soal personality values, personality versus character, ngomongin soal kedewasaan. Satu lagi yang sempat lu mention di awal, tapi kayaknya gak banyak orang bahas adalah purpose. Right? Kayaknya berasa, gak tahu sih ya, kalau gue berasanya orang akan bilang ini corporate banget sih, kita masuk pernikahan harus punya purpose yang sama. Kita tentukan visi dan misi gitu kan.
Apakah harus kita tempel di tembok gitu ya. Tapi seberapa penting sih purpose ini Lab setelah lo? Berapa tadi 15 tahun? 15 tahun. Married? Penting banget. Justru ini yang paling penting di awal diomongin. Karena tiap orang punya mimpi, ekspektasi dan visi yang berbeda-beda ketika masuk dalam pernikahan gitu loh. Ada orang yang memang ya udah kita begini-gini aja. Yang penting keluarga kita anteng-anteng aja lah, fine-fine aja. Again, saya nggak bisa menyalahkan orang seperti itu, ya memang berbeda aja. Cuman karena saya punya visi yang lain, kita nggak bisa nih. Mau kita sama-sama dewasa, mau kita sama-sama pengertian, mau kita sama-sama teachable, tapi memang tujuannya beda. Satu mau terbang ke Surabaya, satu mau terbang ke Medan, gimana bisa bareng? Gitu, visinya beda. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya itu yang harus diomongin di awal gitu. As simple as this, saya pengen punya banyak anak saya 5, yang satu maunya enggak, saya nggak pengen punya anak. Itu aja udah beda visi tuh, beda tujuan, beda purpose gitu loh. Jadi harus diomongin di awal gitu. Nah yang saya sama Ripka bersyukur kita dari awal udah ngomongin dan purpose-nya itu sama. Tapi gini Lab, kalau kita dengar purpose lu kan it feels wow, kayak wih. Keren banget. Gue pengen punya hubungan yang bisa menjadi inspirasi, harapan ya buat hubungan lain. Tapi kan gak semua orang di level itu menurut gue. Atau bukan level ya, kesannya kayak ada atas bawah. Gak semua orang tuh punya purpose yang memang seperti itu. Boleh gak sih lu kasih contoh? Karena mungkin lu udah pernah counseling beberapa couple. Bisa gak sih gue purpose sesimpel ini aja gitu. Yang penting sama. Atau memang harus punya sebuah kayak misi yang besar. Karena gue ngerasa tuh kayak misi yang besar. Karena kalian udah gak mikirin diri sendiri juga. Kalian mikirin someone else gitu. Boleh gak sih purpose gue cuman yaudah buat gue dan istri gue aja gitu. Iya sebenarnya again gak ada yang salah. Kita gak mau menghakimi orang lain karena gak punya visi yang sama. Saya cuman wanti-wanti aja. Nah ini betul. Kalau Ruby tadi bilang kita kalau counseling couple lain. Biasanya rata-rata visi mereka satu simple. Saya pengen pernikahan saya bahagia. Saya pengen keluarga saya bahagia. Bahkan banyak orang yang mau menikah supaya dapat kebahagiaan. Karena merasa pas single mereka miserable. Waduh jomblo nih, sedih nih, lonely nih. Menikah deh, kalau menikah bakal jadi bahagia gitu. Again, kalau punya visi seperti itu, saya gak bisa judge, saya gak bisa hakimi. Tapi saya cuma bisa wanti-wanti. Kalau visi seperti itu, rapuh banget. Fondasinya tuh gak kuat gitu loh. Karena gini, karena yang realita yang kita harus sadari nih buat semua yang nonton, pernikahan itu tidak selalu bahagia, tidak selalu happy. Itu harus sadar realitanya dulu. Mau kita pilih orang yang tepat kek, mau kita pilih orang yang dewasa kek, mau kita pun juga dewasa kek, pernikahan itu tidak selalu bahagia, tidak selalu. Karena kita manusia yang punya kelemahan, kita manusia biasa, manusia yang punya ya dosa masing-masing, kekurangan masing-masing. Pasti ada momen-momen di mana kita tuh nggak bahagia di quote-quote bahagia itu dalam arti kita ada keselnya di situ. Kok pernikahan saya nggak seperti yang saya pikir ya, happily ever after, nggak akan ada happily ever after gitu. Dan kalau saat kita nggak bahagia itu, kita jadi kehilangan purpose, kita kehilangan visi, kita merasa, waduh, nggak sampai nih sama tujuan awal nih. Dengan sangat gampang kita jadi mau meninggalkan pernikahan itu. Rapuh. Merasa saya udah salah pilih nih. Kok pernikahan saya jadi rocky begini ya. Jadi ada banyak tantangannya. Kok memasuki musim-musim yang lewatin lembah ya. Kayaknya saya udah salah pilih nih. Mungkin kalau saya pilih si A atau si B, mungkin pernikahan saya lebih bahagia. Akhirnya memutuskan bercerai. Ketika bercerai, terus deketin si A, kawin sama si A, kaget, ketemu lagi masalah-masalah. Ketemu lagi pernikahan momen-momen yang gak bahagia. Dan akhirnya merasa kayaknya bukan si A, pilih lagi si B dan si C. Fun fact sedikit ya. Orang yang divorce dan akhirnya end up in a second marriage, persentasenya lebih banyak akhirnya divorce lagi. Karena mindsetnya salah, visinya salah, purpose-nya salah. Cari kebahagiaan. Gak kuat gitunya. Fondasi pernikahan itu gak kuat. Rapuh. Gak ada komitmen di situ. Gitu. Padahal kalau kita punya ekspektasi yang benar, bahwa tahu pernikahan tuh pasti ada masalahnya loh. Tinggal kita gimana kerjasama untuk mengatasi masalah ini nih. Ketika masa-masa lagi kesel, lagi gak bahagia ini, ayo commit, let's stick together, find solution.
Ya mirip berbisnis juga lah. Ya. Emang ada bisnis yang lancar-lancar terus? Oh, Nggak tentu ada. tidak. Tapi apakah ketika bisnis itu lagi susah dengan gampang kita pergi? Iya. Karena visinya udah gak jelas. Enggak seperti itu gitu. Dan tapi kalau kita komit, kita sama-sama berjuang bareng, selesain masalah ini, kebahagiaan itu kan datang lagi. Malah kita makin naik level gitu. Purpose-nya sama kayak saya sama istri saya, kita sama-sama membangun pernikahan yang menjadi berkat, harapan buat orang lain. Mau lagi susah pun kita stick with it. Mau lagi berat pun, lagi berantem pun, we stick with it. Karena ini pernikahan kita nih harus jadi contoh buat pernikahan lain ketika mereka juga ketemu masalah. Thank you for sharing that. Boleh kasih contoh gak beberapa yang dari konseling yang menurut lo, ini purpose-nya beda sama Caleb dan Ripka, tapi ini juga sebuah purpose yang bisa dipegang kuat gitu. Tujuannya menjadi contoh buat anak-anak mereka. Ya balik lagi sebenarnya ujung-ujungnya buat orang lain juga sih. Gitu ya. Iya. Atau kalau misalkan orang purpose-nya gue pengen ngebangun keluarga yang lebih baik daripada waktu gue sama orang tua gue. Bisa juga. Bisa juga. Atau misalnya gue pengen membangun keluarga yang tidak di Indonesia. Kebetulan gue pengen kabur nih. Atau gini deh sederhananya, gue pengen punya keluarga yang berdampaknya tuh level internasional gitu, right? Is it okay untuk punya kayak gitu? It's fine, It's totally fine. Gak masalah gitu. Yang bahaya adalah kalau kita megang purpose yang tadi yang rapuh ya. Betul. Sama kalau beda antara kita dan pasangan. Kan ada purpose masing-masing, mungkin waktu bertemu sedikit berbeda. Lalu ada profession yang masing-masing juga karirnya udah lagi asik di sini, bisa jadi industrinya totally different. Satu pengusaha, satu professionals, atau satu pengusaha, satu calon pendeta, right? Iya. Itu kan bisa jadi lo akan ketemu di purpose yang, purpose gue bisa beda banget nih, right? Iya. And then ada lagi yang namanya calling. Wah itu udah level lebih deep lagi, nggak bisa. Gue dipanggil sama semesta, sama Tuhan gue untuk ngerjain ini, tapi gue ketemu lu, terus gimana dong? Tapi kita udah non-negotiable-nya cocok banget nih. Gimana cara reconcile supaya bisa ketemu dengan purpose yang sama itu? Mau nggak mau perlu ada kompromi di situ. Ya. Perlu ada ketemu di tengah di situ. Saya ambil contoh ya, saya ada teman, I think dia udah sering cerita ini juga sih. Jadi saya kalau boleh saya izin cerita juga. Teman kita sama-sama atlet nasional. Oh, kayaknya gue tahu. Iya. Dia dari awal ketika berkenalan sama pasangan, dia dari awal udah bilang, purpose saya saat ini adalah saya mesti bawa nama bangsa. I know ini calling saya. Semesta memberikan saya mandat untuk membawa nama bangsa, mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga gitu loh. Kalau misalnya saya tiba-tiba menikah sama kamu saat ini dan saya perlu tinggalkan purpose itu, ya mungkin kita gak cocok gitu. Meskipun kita semua udah cocok nih dari segi non-negotiable sama, karakter sama, kedewasaan sama, kita punya chemistry juga. Tapi untuk saat ini saya gak bisa meninggalkan purpose ini. Kamu mau gak mendukung saya saat ini sampai akhirnya saya pensiun, baru kita bisa mengejar purpose bersama yang lain gitu. Setahu saya dia dulu ceritanya sempat ketemu orang-orang yang gak bisa support purpose itu. Meskipun orangnya baik, orangnya cocok, ya udah gak apa-apa. Berarti beda aja. And it's fair. Dibahas di depan. Dibahas di depan, betul. Udah pasti gak bisa ya udah. Betul, kan ada misalnya pria yang atau pasangan yang kayak, saya nggak bisa nunggu kamu, nanti kalau tunggu kamu udah pensiun, kita udah umur 30 something, mau punya keluarga udah telat, saya mau punya banyak anak misalnya, ya nggak apa-apa, fair aja, ya berbeda aja gitu. Ya tapi kebetulannya kan untungnya dia ketemu pasangan yang bisa support purpose itu, mau ketemu di tengah, mau kompromi. Wow. Gitu. Jadi I believe kalau misalnya purpose-nya memang berbeda, jangan dipaksakan. I see. Bisa jadi masalah di kemudian hari gitu. Kecuali bersedia untuk berkompromi, menunggu dan akhirnya di satu titik ketemu purpose yang sama. Yes. Ya ini kalau sedikit menanggapi, dan akhirnya ya kayaknya setelah dia berhasil mencapai emasnya dia, mengharumkan Indonesia, baru tuh dia menikah dan baru dia fokus ke bangun keluarga dan punya anak ya. Yes. Dan itu pun di usia yang mungkin late 30s. Exactly. Mungkin gak semua orang akan mau menunggu. Betul, gitu, right? Betul. Tapi karena dibahas di depan, clear, jelas, ya udah.
Tapi gue mau coba ngomongin alternate storiesnya ya. Mungkin bisa jadi one day akan ngomonginnya sama Cici atlet dan pasangannya. Tapi bisa jadi juga berarti goal dia yang mengharumkan nama Indonesia nggak kecapai. Dan dia merusak, ya udah emang saatnya gue gantung sepatu. And then gue kembali sama pasangan bangun visi gitu ya. Oke. Tapi ya kasih timeline juga berarti yang jelas ya. Exactly. Nah itu part of komprominya di mana? Ketemunya di mana nih? Ya, kan pasti ada negosiasi ya. Yes. Gitu. Benar-benar. Kalau oke udah berusaha terus ternyata nggak capai, bersedia nggak kompromi di sini? Nah itu part of the discussion kan. Iya. Gue nambahin dikit. Ini menurut gue jadi menarik banget. Karena gue juga punya obrolan yang serupa sama istri, sama Bella. Iya. Waktu itu, wah kita mungkin dilihat sama orang gak mungkin lah ini bisa berhasil. LDR, Jakarta, Singapura, habis itu di Jakarta, Jepang, habis itu sempat US, 5 tahun. And then gue pengusaha, dia professionals yang dia gak mungkin cabut gitu. Karena emang perempuan mandiri banget gitu ya. Dan anak cewek paling tua di keluarganya dalam kondisi nyokapnya juga single mother. Jadi dia bisa bilang dia memegang peran provider in the family. Oke. Jadi gak bisa tuh dia mengikuti gua kayaknya waktu itu ya. Akhirnya kita berkompromi dengan Bel. Aku tuh kalau bangun bisnis di luar itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih susah karena saya gak punya backingan apa-apa di luar. Saya gak punya koneksi, gak punya. I have to start. Mungkin bukan dari zero lagi dan negatif. Tapi kalau di Indo, saya udah punya basis yang bagus. Give me a few years, 4 to 5 years untuk bikin ini jadi bagus. Kalau boleh kamu pulang ke Indo. Ini konteksnya dia gak pernah pulang ke Indo semenjak lulus kuliah. Jadi dia udah belasan tahun nikmatin hidup yang enak banget di luar. Dan yang gue salut adalah, ya dia mau berkompromi dengan, oke, aku akan cari kerjaan di Indo yang kalau bisa level gue gak turun, kalau bisa level gue setara atau lebih tinggi. Kamu urusin bisnis kamu, and then in 5 years we revisit this. Iya. Tapi kita tahu kita akan bareng apapun yang terjadi. Dan menurut gue itu satu yang gue appreciate banget dari dia sih. Karena itu momen-momen paling susah di bisnis gue, men. Bisa dibilang gue merintis banget. Kalau bicara angka, mungkin secara network kayak 10% of value company gue sekarang gitu. Tapi dia mau nyamain purpose itu sedikit menurut gue berkorbannya lebih banyak di dia. Dan akhirnya ya kita sampai di titik ini 8 tahun kemudian gitu. Yang akhirnya dua-duanya jalan, karir dia steady banget. Justru ketika dia pulang 2 tahun kemudian dia dapat promosi. Yang dulu dia udah lumayan stuck. Gue juga ngalamin promosi dalam bisnis. Dan gue gak tahu kenapa ya. Ini yang gue mau ngarahin berikutnya. Kita masuk sedikit ke marriage. Akhirnya kita menikah. Dan ketika samain visinya, samain purpose-nya, entah kenapa tuh pintunya kebuka. Jalannya kebuka. Yang tadi kita ngerasa abu-abu dan kayak gak mungkin. Lo ngerasa gitu juga gak sih? Iya. Ngerasa. Jadi ini yang saya percaya ya. Dari iman saya ya. Dari kepercayaan saya. Saya percaya kalau kita sepakat, kalau kita rukun, satu visi, satu purpose, berkat itu datang. Berkat itu diberikan gitu. Banyak orang salah berpikir seperti ini nih menurut saya. Kalau misalnya yang datang konseling curhat, aduh Pak, Kak misalnya, lagi susah nih bisnis, kerjaan lagi seret nih, karena lagi susah, saya berantem mulu sama istri saya berantem mulu sama suami saya gitu, berantem mulu sama anak-anak saya, tiap kali ngomongin keuangan berantem, pressure-nya tinggi nih. Andaikan ada berkat lebih, ada opportunity lebih, mungkin saya gak perlu berantem, mungkin saya bisa rukun. Tapi saya selalu jawab, kebalik. Bukan ada berkat dulu baru jadi rukun. Rukun dulu baru berkat tuh datang. Jadi apapun yang terjadi, mau lagi susah mau lagi senang, usahakan kerukunan dulu. Suami istri rukun dulu, sepakat dulu. Kan kita tahu lah sayings bilang kalau menikah itu 2 menjadi 1 gitu. Menjadi 1 tuh bukan cuma ngomongin hubungan badan loh, bukan cuma hubungan seks doang loh gitu. Menjadi 1 tuh berarti pikiran kita perlu jadi 1. Purpose kita perlu jadi 1. Visi kita perlu jadi 1. Cara kita didik anak perlu jadi 1. Cara mengelola keuangan perlu jadi 1. Banyak hal itu perlu jadi 1 gitu. Dan itu proses umur hidup tuh untuk menjadi 1. Nah, kalau udah jadi 1,
wah berkat itu bisa datang karena bersinergi. Sinergi kan kalau 1 tambah 1 sama 1 itu. Tapi kalau sinergi kan 1 dengan 1 ini menjadi 1 bisa hasilnya 1000. Multiples. Jadi jangan kaget tiba-tiba kalau kita rukun, pintu-pintu kebuka aja. Berkat kebuka aja. Yang kadang-kadang kita bingung juga, ini kok bisa ya? Dari mana ya gitu. Sumpah, bingung gua. Tapi coba aja gak rukun gitu. Gak mengerjakan pernikahannya, gak mengusahakan pernikahannya. Coba aja lihat hasilnya kayak gimana. Mau kerja juga jadi berat. Mau pelayanan juga jadi berat. Mau apapun jadi berat gitu. Mau didik anak juga jadi berat gitu. Sebegitu pentingnya kerukunan di dalam keluarga itu. Jadi nge-reflect, kan banyak orang juga akhirnya bilang kayak nanti menikah juga ada rezekinya sendiri. Tapi ada catatan ya. Iya. Menikah akan ada rezekinya sendiri kalau rukun. Benar. Rukun dalam artian satu visi, benar-benar 2 jadi 1 tuh dipraktekin, satu hati satu pikiran. Benar gitu. Jadi banyak banyak hal kontekstual yang perlu kita perhatikan ya. Makanya menjadi 1 itu, saya selalu bilang itu proses umur hidup. Bukan otomatis, karena kita udah statusnya menikah nih, kita udah jadi 1. Secara status ya mungkin. Tapi secara betul-betul 2 pribadi yang berbeda berusaha menjadi 1, itu proses gak gampang. Makanya ada saling menajamkan di situ. Betul. Makanya ada tension di situ, ada masalah, ada berantem di situ. Gitu. Makanya di situ kita harus dilatih komunikasinya, ngobrolin yuk. Kita belum jadi 1 loh dalam soal mendidik anak. Kamu maunya dia lesnya banyak, aku maunya kasihan dia mendingan main-main aja. Kita belum jadi 1 nih, ngobrolin gimana ketemu di tengahnya, kompromi gimana. Kita belum jadi 1 nih dalam mengelola keuangan gitu. Kamu maunya sisihin sedikit uang untuk bantu orang tua. Mulia, saya maunya sisihin uang untuk tabung buat masa depan anak. Mulia juga, dua-duanya tujuan mulia, gak ada yang salah, gak ada yang ini. Obrolin gimana ketemu di tengahnya. Banyak orang yang pernikahannya akhirnya gagal karena proses menjadi 1-nya itu bukannya saling menajamkan tapi saling mematahkan. Jadi malah serang-serangan. Lu siapin duit buat orang tua, lu lebih sayang orang tua ya dibanding gue ya. Lu siapin uang buat anak, lu lebih sayang anak ya dibanding gue. Padahal sama-sama tujuannya baik. Tapi gak ada kedewasaan untuk bergesekan dengan baik. Jadinya saling serang, saling mematahkan. Akhirnya gak jadi 1 juga gitu. Akhirnya gak bahagia. Dan akhirnya merasa purpose saya gak dapet nih, gak bahagia, tinggalkan pernikahan itu. Itu akhirnya cycle itu keulang terus aja. Mau sama siapapun keulang terus. Wow. Dan banyak orang yang gak sadar ini juga mungkin ya sedikit banyak kita gak pernah diajarin soal relationship. Gak ada kan kelas relationship dari SD kelas 1 sampai kuliah tuh gak ada gitu ya. Yang menurut gue justru jadi penting banget kayaknya. Jadi teman-teman kalau waktu lu dengerin podcast ini lu ngerasa ada bagian yang kena banget di lu. Mungkin itu ya caranya semesta untuk ngasih tau lu, ini bagian yang mesti gue perbaiki. Ini bagian yang bisa gue improve di hubungan gue. Atau yang single, ini yang akhirnya bisa gue lakukan untuk cari pasangan yang sepadan dan tepat buat gue. Catat, jangan lupain, karena kalau kita sepintas lalu dan kita gak punya niat untuk benar-benar berubah, ya kita lupa aja besok. Gak usah besok. Lu dengerin ini siang, malam juga lu lupa. Benar. Gitu. Jadi harus punya aksinya untuk kita nginget dan reflect lagi ngelakuin itu kan. Benar. Dan kuncinya itu melakukan. Aku suka banget Ruby kan juga dulu sering post bahwa jangan cuma jadi konsumsi konten, dilakuin gak? The same thing with relationship. The same thing. Maksudnya orang bisa belajar banyak soal relationship, tahu wisdomnya mesti ngapain, tapi percayalah, tahu kebenaran dan melakukan kebenaran tuh 2 hal yang sangat berbeda. Benar. Sampai sekarang ya aku juga masih belajar itu. Sampai sekarang ada kalanya di mana saya tahu nih, saya gak boleh bereaksi seperti ini nih. Sama istri saya. Tapi kok susah ya, begitu ego udah meraja, pengennya yang keluar tuh emosi aja. Iya. Mesti praktekin lagi, belajar rendahkan ego, praktekin lagi. Gue akan nge-quote Edward Swadi di sini, education without action is just entertainment. Iya, exactly. Berarti lo gak pengen belajar, lo cuma pengen dihibur doang gitu, divalidasi rasanya gitu ya. Bener. So do something about it. Nah, masuk lagi nih ngomongin soal action di marriage gitu ya. Menurut lo, kalau gue boleh simpulkan di bagian penjajakan atau pacaran adalah dari 8 miliar orang di dunia,
dengan possibility lu bisa cocok sama begitu banyak orang, akhirnya tidak ada yang namanya she's the one. Menurut gua, adanya she's the one that I chose. Exactly, I agree. Dari segitu banyak opsi yang ada, non-negotiables, character, values, gua milih dia. Yes. Dan kekuatannya justru bukan di she's the one, tapi she's the one that I chose. Yes. Sehingga masuk ke pernikahan, di kepercayaan saya kan tidak ada lagi perceraian. Yang dua udah menjadi satu. Karena saya sudah milih, makanya marriage is more about commitment. Gimana saya dengan pilihan saya itu, saya mengusahakan, ya kan, mengerjakan pernikahan. Thank you banget Bro Caleb buat waktunya, insight-nya. Buat teman-teman, gue pengen dengar pendapat lo, bagian mana yang paling ngena ke lo. Dan gue harus potong bagian pertama ini di sini supaya kita semua bisa berjeda, ambil waktu untuk berdiskusi mungkin dengan pasangan atau mungkin untuk mengambil aksi. Karena menurut gue education without action is just entertainment, dan kita nggak mau itu di Underdog Podcast. Pantengin, subscribe, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan part 2 nanti, atau tungguin update-nya di Instagram gue @felixanderruby. In the meantime, cheers to the Underdog.